Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Merdeka! Suara mengguntur mengucapkan salam nasional merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah masih mencurahkan berbagai nikmat kepada kita sehingga kita masih dapat beraktivitas seperti biasa dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah singkat tentang kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 Masehi oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, putra dari Raja Johor atau Sultan Mahmud Shah, dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buatan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan, yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syah Bandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut. Pada awal tahun 1699, Sultan Kerajaan Johor yang bergelar Sultan Mahmud Shah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama. Istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil. Kemudian dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecik dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Sementara itu, pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara Tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riyad Shah. Setelah Raja Kecik dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecik berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722 Raja Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman, ipar dari Raja Kecik, yang merupakan putra dari Sultan Abdul Jalil Riyad Shah. Dalam merebut kerajaan Johor itu, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian
yang cukup besar pada kedua belah pihak. Maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang dan Raja Kecik mengundurkan diri ke Bintan, dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buatan atau anak Sungai Siak. Demikianlah awal berdirinya Kerajaan Siak Sri Indrapura di Buatan. Namun pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buatan. Pusat Kerajaan Siak kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buatan pindah ke Mempura, kemudian pindah ke Senapelan Pekanbaru, dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Asy-Syayyidis Syarif Ismail Jalaluddin tahun 1827 sampai 1864, pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap di sana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak berakhir. Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan As-Sayyidis Syarif Hasim Abdul Jalil Saifuddin yang memerintah pada tahun 1889 sampai 1908. Dibangunlah istana yang megah yang terletak di kota Siak, dan istana ini diberi nama Istana Asariyah Hasimiyah yang dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Kasim ini, Siak mengalami kemajuan terutama di bidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melewat ke Eropa, yaitu Jerman dan Belanda. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia, yaitu Tengku Sulung Syarif Hasim. Dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Syiah yang ke-12 dengan gelar As-Sayyidis Syarif Hasim Abdul Jalil Saifuddin, dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani atau Sultan Syarif Kasim II. Bersamaan dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak, dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan mahkota kerajaan serta uang sebesar 10.000 gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Baru pada tahun 1960 kembali lagi ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968. Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari permaisuri pertama Tengku Agung maupun dari permaisuri kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar kehormatan kepahlawanan sebagai seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah kota Siak Sri Indrapura, tepatnya di samping Masjid Sultan, yaitu Masjid Sahabuddin. Di awal pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan wilayah kewedaan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibu kotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Inilah sejarah singkat yang dapat saya sampaikan tentang sejarah singkat Kerajaan Siak Sri Indrapura. Mudah-mudahan
Dengan penyampaian ini dapat menambah wawasan kita semua bahwasanya sejarah itu sangat penting untuk kita pelajari supaya kita mengetahui berbagai kehidupan-kehidupan yang akan kita jalani. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.